Halo semuanya, selamat datang di kelas biologi bersama Bu Fia hari ini. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai cara reproduksi bakteri. Cara reproduksi pada bakteri sendiri dibagi menjadi dua, yaitu secara aseksual dan secara seksual. Pada reproduksi aseksual, bakteri cukup menggunakan satu sel induk saja. Tidak ada penyatuan sel jantan betina. Hasilnya adalah keturunan yang sama persis dengan induknya, cloning. Reproduksi secara aseksual pada bakteri dibagi menjadi tiga, yaitu pembelahan biner, fragmentasi, dan tunas. Lebih lanjut, agar kalian lebih mudah memahami materinya, kita akan membahas yang pertama mengenai pembelahan biner terlebih dahulu dengan menyaksikan cuplikan kartun SpongeBob SquarePants berikut ini. Pada video tersebut, nampak SpongeBob menggandakan dirinya dengan hasil kembar identik. Sama halnya pembelahan biner pada reproduksi aseksual bakteri juga terjadi dengan cara serupa. Bagaimana prosesnya? 1. Sel bakteri tumbuh dan membesar. 2. DNA bakteri menggandakan diri sehingga ada dua salinan. 3. DNA yang sudah mengganda bergerak ke dua sisi sel. 4. Sitoplasma membelah, dinding sel mulai menyempit di bagian tengah. 5. Terbentuk dua sel anak yang ukurannya sama dan memiliki DNA identik. Kemudian untuk reproduksi bakteri secara aseksual yang kedua, yaitu fragmentasi. Pada cuplikan video tersebut, SpongeBob memotong atau memecah bagian tubuhnya menjadi bagian yang lebih kecil. Di mana hal tersebut juga terjadi pada bakteri melalui reproduksi aseksual secara fragmentasi. Bagaimana prosesnya? 1. Bakteri tumbuh memanjang seperti benang panjang. 2. Filamen tersebut terpecah-pecah menjadi beberapa bagian kecil. 3. Masing-masing fragmen, potongan, akan tumbuh menjadi sel bakteri baru. Dan yang ketiga, terdapat reproduksi bakteri secara aseksual melalui tunas atau budding. Pada video tersebut, terlihat bahwa SpongeBob memiliki kemampuan untuk menumbuhkan tonjolan dari tubuhnya yang merupakan bentuk cloning dirinya sendiri. Sama halnya dengan bakteri yang memiliki kemampuan serupa melalui reproduksi aseksual melalui tunas atau budding. Bagaimana prosesnya? 1. Pada dinding sel bakteri muncul tonjolan kecil, tunas. 2. Tunas semakin membesar dan mengandung DNA dari induk. 3. Ketika cukup matang, tunas melepaskan diri menjadi individu baru. 4. Anak bakteri memiliki sifat hampir sama dengan induknya. Adapun bakteri tidak memiliki jenis kelamin seperti makhluk hidup lain, tetapi mereka bisa bertukar DNA untuk memperoleh sifat baru, di mana hal itu disebut dengan reproduksi secara seksual. Pada bakteri, reproduksi secara seksual dibagi menjadi tiga, yaitu konjugasi, transformasi, dan transduksi. Sama seperti sebelumnya, kita akan memahami reproduksi secara seksual bakteri melalui cuplikan kartun SpongeBob SquarePants, yang dimulai dengan pembahasan mengenai reproduksi seksual bakteri secara konjugasi. Dalam cuplikan video tersebut, dijelaskan bahwa plankton menggabungkan rambut Mr. Crab dengan antenanya yang kemudian menghasilkan individu baru yang disebut dengan plant crab. Hal ini serupa dengan mekanisme reproduksi seksual bakteri secara konjugasi. Bagaimana prosesnya? 1. Bakteri, donor, memiliki plasmid khusus yang disebut F-plasmid, fertility plasmid. 2. Donor membentuk jembatan kecil berupa pilus seks menuju bakteri penerima. 3. Melalui jembatan tersebut, sebagian DNA plasmid ditransfer ke sel penerima. 4. Sel penerima kini memiliki gen baru, misalnya gen resisten antibiotik. 5. Setelah itu kedua bakteri akan berkembang biak secara biner. Selanjutnya, yang kedua pada reproduksi secara seksual pada bakteri, yakni melalui transformasi. Dalam cuplikan video,
Diperlihatkan bahwa plankton menyerap DNA dari SpongeBob yang bersumber dari air mata SpongeBob, sehingga dia memiliki mata dengan bentuk yang sama seperti milik SpongeBob. Yang mana hal tersebut sama seperti proses reproduksi seksual pada bakteri dengan cara transformasi. Bagaimana prosesnya? 1. Di lingkungan terdapat potongan DNA dari bakteri lain yang telah mati. 2. Bakteri yang kompeten, mampu menyerap DNA, akan mengambil DNA tersebut. 3. DNA yang baru masuk kemudian menyatu dengan DNA bakteri penerima. 4. Bakteri memperoleh sifat baru, misalnya kemampuan menghasilkan enzim berbeda. Serta yang terakhir, terdapat reproduksi seksual pada bakteri dengan cara transduksi. Adapun pada cuplikan video tersebut, SpongeBob terinfeksi oleh jamur dan dengan cepat menyebar pada penduduk Bikini Bottom lainnya. Hal ini serupa dengan cara reproduksi seksual pada bakteri melalui transduksi yang diperantai oleh organisme lain, di mana biasanya adalah virus sebagai perantaranya. Bagaimana prosesnya? 1. Virus menginfeksi bakteri dan mengambil alih mekanisme sel. 2. Saat virus memperbanyak diri, sebagian DNA bakteri tidak sengaja ikut terbawa ke dalam tubuh virus baru. 3. Virus yang membawa DNA bakteri tersebut menginfeksi bakteri lain. 4. DNA dari bakteri pertama dipindahkan ke bakteri kedua. 5. Bakteri kedua kini mempunyai informasi genetik baru. Jadi, itu semua adalah cara bakteri berkembang biak, mulai dari reproduksi aseksual seperti pembelahan biner, fragmentasi, dan tunas yang membuat jumlahnya cepat bertambah, hingga proses seksual berupa konjugasi, transduksi, dan transformasi yang membantu mereka memperoleh variasi sifat baru. Semoga materi ini menambah pemahamanmu dan membuatmu semakin tertarik mempelajari dunia mikroorganisme. Terima kasih sudah menyimak, dan sampai jumpa di video berikutnya.